Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Olia. Dulu, aku pikir menikah dengan Fajar adalah takdir terindah yang pernah terjadi dalam hidupku. Kami menikah setelah 3 tahun pacaran, dan aku yakin cinta kami cukup untuk mengalahkan segala rintangan. Namun, pernikahan kami ternyata bukan kisah cinta yang kuimpikan. Setelah 6 bulan, aku mulai mendengar desas-desus tentang hutang-hutang keluarganya. Fajar selalu menepis kekhawatiranku, berkata bahwa semua baik-baik saja. Ketika penagih hutang datang ke rumah, aku akhirnya tahu kenyataan yang sebenarnya. Mereka menuntut pembayaran utang yang selama ini disembunyikan Fajar dariku. Dengan wajah dingin, Fajar berkata, "Ini urusan keluargaku, kamu nggak perlu ikut campur." Aku merasa hatiku hancur. Selama ini aku percaya padanya. Tapi ternyata aku hanya dianggap sebagai orang luar dalam keluarganya sendiri. Hutang itu menumpuk, sementara Fajar seolah tidak peduli. Puncaknya, saat aku sedang hamil 3 bulan, Fajar malah menuduhku tidak becus mengurus rumah tangga dan menuntut cerai. Aku yang lemah, hancur, tak mampu berkata-kata, aku menandatangani surat cerai dengan air mata. Setelah perceraian, aku kembali ke rumah orang tuaku. Namun, penagih hutang tetap datang mencariku. Mereka berkata aku masih harus menanggung hutang keluarga mantan suamiku karena namaku tercatat sebagai penjamin. Aku marah, kecewa, tapi aku tahu berdebat tak akan menyelesaikan masalah. Aku memilih untuk menghadapi kenyataan ini sendirian. Aku memulai usaha kecil-kecilan, berjualan makanan ringan, menerima pesanan catering, apapun yang bisa memberiku penghasilan. Malam-malamku sering diwarnai dengan tangis diam-diam. Bayi dalam kandunganku menjadi satu-satunya alasan aku bertahan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melunasi semua hutang ini, bukan untuk Fajar, tapi demi diriku sendiri dan anakku. Perlahan, usahaku mulai menampakkan hasil. Aku belajar mengatur keuangan, menabung sedikit demi sedikit. Penagih hutang mulai melunak, karena mereka melihat aku berusaha keras untuk membayar. Satu persatu hutang itu kulunasi. Rasanya sakit sekali membayar untuk sesuatu yang bukan salahku. Tapi aku terus maju. Aku tidak mau anakku tumbuh dalam bayang-bayang hutang dan hinaan. 2 tahun setelah perceraian, aku akhirnya melunasi seluruh hutang keluarga Fajar. Hari itu aku berdiri di depan rumahku yang sederhana, menatap mata penagih hutang dengan kepala tegak. Sekarang, aku bebas, kataku. Kabar bahwa aku melunasi semua hutang akhirnya sampai ke telinga Fajar dan keluarganya. Suatu sore, Fajar datang ke rumahku. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah penuh penyesalan. "Olia, aku menyesal. Aku nggak tahu bagaimana caranya minta maaf," ucapnya dengan suara bergetar. Aku memandangnya dengan datar. "Kamu menyesal setelah aku yang menyelesaikan semua masalahmu? Setelah aku yang menanggung semuanya sendiri?"